Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Bisa Mapan. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga bahagia karena akan segera menyambut akhir pekan. Dan Sobat Bisa Mapan, seperti yang kita ketahui bahwa semakin berkembang dengan pesatnya teknologi digital dan juga internet di seluruh penjuru dunia, ini mempercepat akselerasi Indonesia menuju era revolusi industri 4.0. Ditambah lagi kita berada dalam masa pasca dari COVID-19 di seluruh dunia, bahkan juga di Indonesia yang tentunya ini berimplikasi terhadap berbagai sektor bisnis maupun lini kehidupan yang ada di tanah air. Termasuk salah satunya ini adalah SDM ataupun juga sumber daya manusia dari sisi ketenaga kerjaan. Dan ini akan menjadi ulasan kita pada tema kita pada hari ini, yaitu tantangan dan juga peluang SDM di era digital dan juga new normal. Dan hari ini saya akan berbincang santai dengan narasumber kita pada hari ini. Beliau adalah Bapak Dr. Kemas Muhammad Husni Tamrin MM. Beliau ini merupakan Human Capital Expert dan juga dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. Nanti seperti biasa di akhir acara akan ada pertanyaan dari narasumber yang bisa kamu jawab. Jadi kamu bisa mendapatkan hadiah menarik dari Semen Batu Raja dan juga Digilabs TV. Nanti akan ada pertanyaan dari narasumber, bisa kamu jawab secara langsung melalui kolom komentar. Dan selanjutnya kolom komentar tersebut yang berisi jawaban kamu bisa capture dan juga langsung dikirimkan melalui direct message ke Instagram marketing_Semen Batu Raja. Dan juga Sobat Bisa Mapan, jadi di era digital seperti saat ini tentunya produk Semen Batu Raja tidak hanya bisa kamu dapatkan di toko bangunan terdekat, kamu juga bisa mendapatkan produk Semen Batu Raja melalui marketplace Tokopedia. Jadi ketik aja di situ official store-nya Semen Batu Raja dan kamu bisa mendapatkan promo-promo menarik seperti promo cashback dan juga promo gratis ongkir. Nanti akan kita bahas tema mengenai tantangan dan juga peluang SDM di era digital dan new normal. Usai jeda, tetap di Bisa Mapan, bincang sore tentang masa depan. Terima kasih kamu masih menyaksikan Bisa Mapan Bincang Sore tentang masa depan. Dan seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa hari ini kita akan membahas tema tantangan dan juga peluang SDM di era digital dan juga new normal. Dan saat ini saya sudah bersama dengan seorang Human Capital Expert dan juga beliau merupakan dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. Please welcome Bapak Dr. Kemas Muhammad Husni Tamrin MM. Apa kabar, Bapak? Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir di Bisa Mapan hari ini. Saya yakin beliau pasti punya banyak jadwal untuk mencerdaskan anak-anak bangsa di kampus ya, begitu. Tapi hari ini meluangkan waktunya untuk hadir pada hari ini untuk juga mengedukasi kita semuanya. Dan ini beliau merupakan dosen daily seperti ini, fashionnya saat mengajar. Kecuali jas. Oh, kecuali jas. Kecuali jas karena Palembang panas. Anyway, Pak Tamrin, kita hari ini akan membahas tema tantangan dan juga peluang SDM di era digital. Kita mengetahui bahwa memang semakin kesini tentunya teknologi semakin berkembang. Yang dulunya kita banyak melakukan hal-hal yang secara konvensional, sekarang sudah beralih digital. Dulu kalau meeting itu harus di sebuah ruangan, ada snacknya seperti itu. Tapi sekarang semuanya sudah lebih simpel, lebih sederhana dan lebih fleksibel. Bahkan meeting bisa dari mana saja dan kapan saja melalui fitur-fitur seperti Zoom maupun berbagai media online lainnya begitu. Tapi sebelum kita jauh ke situ, Pak Tamrin, kita mengetahui juga sering mendengar istilah generasi baby boomers, ada juga Gen X, Y, ataupun juga milenial ya, dan juga ada Z, dan sekarang juga sudah ada generasi Alpha begitu yang ada saat ini begitu. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu untuk memberikan insight kepada Sobat Bisa Mapan hari ini. Oke, terima kasih Mbak Yesi. Jadi saya merasa terhormat gabung di sini kembali. Karena memang saya warga sini dulu, selama 10 tahun memang. Kalau orang tanya mungkin saya dosen tapi saya ini finance, pure finance kemudian. Tapi selama 10 tahun saya memang berkecimpung di human capital di SMBR. Jadi memang saya mengikuti pergerakan bagaimana transformasinya SMBR sendiri tentang human capital, kemudian nanti ada pergerakan struktur organisasi, perubahan nama. Dan ini menjadi sebuah tantangan juga buat saya ya, karena memang secara profesional saya di human capital, kemudian tapi di kampus saya seorang finance, dan ternyata memang
pada intinya memang finance itu sangat-sangat mendukung, baik itu marketing, ini Digilabs di bawah marketing, kemudian SDM-nya sendiri atau human capital-nya sendiri itu juga harus masuk tentang perincian bagaimana keuangan. Tadi pertanyaan pertama tentang generasi. Kita tahu sebenarnya banyak generasi sebelumnya, namun memang kita kunci istilah generasi itu dari baby boomers. Baby boomers itu adanya peningkatan satu populasi penduduk setelah memang ada chaos terjadi di dunia, baik pasca perang dunia kedua, kemudian dan biasanya generasi ini akan masuk di sekitar belasan tahun. At least kalau kita kunci 15 tahun sekali itu akan berubah. Kenapa berubah 15 tahun sekali? Karena ada perubahan teknologi di sana. Okay. Jadi baby boomers itu muncul mungkin sekitar selesainya pasca Perang Dunia Pertama di tahun 1940-an, kemudian masuk ke 1960-an, kemudian kita masuk ke Gen X. Gen X ini dia masuk ke tahun 60-an menuju ke tahun 80-an. Jadi memang ada perubahan. Kalau orang baby boomers, dia memang prinsipnya orang tua baby boomers itu tumbuh dulu gitu, lahir. Maka kalau kita tahu orang tua kita anaknya banyak gitu ya, anaknya banyak, kemudian tersebar di mana-mana. Ini baby boomers ini adalah kakek kita atau orang tua kita kalau seumpamanya kita anak bungsu. Konsepnya gitu kan. memang betul-betul makin banyak anak, makin banyak rezeki karena begitu ya. Aman. Karena nyaman aman di baby boomers ya, di baby boomers. Nggak ada perang lagi, walaupun di Indonesia masih ada perang loh. Ya karena Indonesia ini kan waktu itu masuk ke dunia ketiga. Jadi kita larinya karena memang istilah ini dari luar negeri, jadi memang pusatnya itu ada di Eropa dan di Amerika. Amerika itu nomor 2 setelah Eropa. Jadi kalau di Asia itu biasanya ketiga lah, ya sudah per 5 tahun baru masuk. Makanya zonanya sampai 15 tahun perubahan itu. Setelah itu kita ke Gen X. Gen X itu sudah mulai mereka menata tentang pendidikan, kenyamanan bekerja di tahun 1960-an ke tahun 1980-an. Ini generasi awal pembentuk generasi saat ini. Jadi orang tua kita tuh lahir di sini. Di generasi 1960-an, 1980-an. Memang 80-an nanti lahir mungkin anak-anaknya ada di Z. Ya ada di Z. Kemudian di Gen Y ini saya nggak tahu kalau saya masuk di situ. Tapi kalau masih Mbak masuk Yesi, di situ ya? Kelahiran tahun berapa? 94 masih masuk ya? Masih masuk di generasi terakhir. Generasi terakhir di Gen Y. Jadi generasi milenial itu sampai di penghujung tahun 90-an. Di penghujung tahun 90-an, tapi nggak sampai ke tahun 2000 karena dia masuk ke generasi Z. Z ini yang nanti kita akan seru juga karena di Z ini dia fasenya berubah lagi masuk ke dalam pasca krisis ya, krisis Asia Pasifik, krisis moneter zaman kita dulu itu masuk sudah Gen Z dan sampai ke akhir tahun 2010-an mulai masuk, ada yang bilang nyerempet di 11-12 baru Alpha ini anak-anak yang lucu-lucu sekarang, termasuk anak saya. Anak saya pun juga Alpha ya, karena lahirnya di 2020 something ya. 2020 ya, itu akan Alpha terakhir dan kita nggak tahu nanti setelah Alpha ada apa namanya. Istilahnya apa? Karena memang kemungkinan akan ada satu generasi baru di pasca 2025. Kalau tebakan seperti itu. Karena ada perubahan teknologi pasca pandemi ini. Betul. Artinya memang ini bergerak begitu cepat dan sangat dinamis begitu ya Pak ya. Kalau misalnya kita melihat bahwa di dunia kerja aja yang sekarang mendominasi, walaupun masih ada mungkin sekian persen generasi X yang masih duduk di kursi-kursi di perusahaan, di instansi begitu ya, masih produktif bekerja, tapi kan dominasinya masih generasi milenial dan juga generasi Z begitu ya. Nah kalau Pak Tamrin sendiri melihat culture dari generasi Z maupun milenial ini dalam bekerja seperti apa Pak? Z dan milenial. Z dan milenial. Jadi Gen Y dan Gen Z ya. Memang terlepas dari Gen Y dan Gen Z, kita harus tetap menghormati bagaimana posisi Gen X. Karena Gen X inilah para pimpinan kita Leadernya saat ini. Jadi mereka pembentuk Gen Y dan Gen Z.
kalau karakteristik gen Y itu sebenarnya masih bisa mengimbangi gen X karena memang zonanya terlalu jauh tadi saya bilang. Zonanya hampir 15, bisa 20, bisa 10 gitu ya, tergantung di negara masing-masing. Tapi anak gen Y ini, anak milenial ini, dia sudah mulai bisa beradaptasi dengan teknologi, kemudian bahkan memang cukup expert di sana karena memang secara pendidikan dia sudah menggunakan itu. Walaupun nanti di sekolah dasar dan sekolah menengah mungkin dia masih setengah-setengah ya, karena kita nggak tahu. Indonesia ini kulturnya luar biasa. Indonesia ini demografinya besar sekali. Kita nggak bisa memvonis di kota-kota besar mungkin sudah pakai infocus, tapi mungkin di kota-kota kecil ataupun di kampung dia masih pakai kapur. Betul. Nah, adaptasi itu biasanya muncul di kuliah ataupun di dunia kerja dan sebagainya. Jadi pada prinsipnya gen Y ini masih bisa dibawa ke konvensional dalam dunia kerja. Rapat meeting, pertemuan seperti ini gen Y masih oke tuh. Gen Y masih oke tuh. Dan juga memang tapi dia melek teknologi. Betul. Nge-zoom tuh oke juga dan sebagainya. Tapi beda halnya dengan gen Z. Kalau gen Z orangnya itu lebih kreatif, ingin tahunya tinggi sekali, tapi dia punya batasan. Batasan seperti apa itu, Pak? Batasannya begini, kalau memang nggak sesuai, nih, sorry ya, mungkin Mbak Yesi juga mengalami kondisi perubahan zaman seperti ini. Kalau anak Gen Z kerja, yang pertanyaan pertama kali dia nggak bilang sanggup atau enggak. Dia akan tanya, ini sesuai job desk saya nggak? Kalau nggak sesuai job desk, nggak dikerjain. Betul. Meskipun sebenarnya dia mampu. Karena intelektual Gen Z itu jauh lebih tinggi dibanding Gen X dan Gen Y. Karena dia ditopang dengan teknologi. Anak-anak yang lahir di tahun 90-an akhir, itu kan ketika dia tamat, ini baru-baru tamat kuliah nih. Kalau kita hitung baru-baru tamat kuliah di tahun 2010-an ini, yang gadget di mana-mana, yang namanya smartphone dia sudah pakai. Bahkan saya punya anekdot terhadap mahasiswa-mahasiswa saya yang saat ini adalah pacar Anda tuh handphone. Ya, Anda PDKT-nya di handphone, Anda jadian di handphone, banyak Anda komunikasi di melalui handphone, dan Anda putus di handphone. Terus itu dicurhatin semua di Instagram. Seolah-olah mantan banget gitu. Gitu. Jadi anak Gen Z ini unik bagi Gen Y dan Gen X. Tapi bagi mereka ya begitu. Dan tantangan yang lebih besar di Gen Z ini adalah perubahan etika. Karena memang jarangnya bertemu, keep in touch langsung. Yang jadi problem adalah ketika mereka duduk bersama seperti ini, agak kikuk gitu ya? Antara agak kikuk dengan dia nggak tahu zona siapa yang dia hadapi. Apa ya, anak zaman sekarang tuh suka banget bilangnya, kita itu bipolar gitu, bipolar. Sebenarnya nggak semua langsung bilang bipolar ya. Saya protes loh, bipolar tuh sakit loh. Bipolar tuh sakit. Jadi bipolar digital mungkin dia terlihat sangat sedih di Instagram, kemudian ternyata dia lagi nongkrong bareng. Kuliah nge-zoom misalnya dia kayak karena background bisa diganti dengan layar misalnya. Kemudian tapi ternyata dia di mall dan sebagainya, dia pakai headset, pakai silent dan sebagainya. Kalau zaman dulu kita harus fokus kuliah tatap muka, kemudian semua harus diam. Sekarang kan cukup dengan matikan mic, kemudian di kamera, selesai. Mau di kondangan pun nggak kedengaran dosennya. Itu sepertinya pengalaman saat mengajar ada yang begitu, Pak? Iya, dan itu terbawa di dunia kerja juga, di dunia kerja, karena Gen Z sudah masuk ke dunia kerja ya. Betul. Gen Z ini unik, saya bilang unik, ngambekan, tapi kalau mereka sudah dilepas, mereka sangat-sangat produktif. Mereka exploringnya di dunia maya sangat kuat. Mereka bisa lebih cerdas dibanding Gen Y. Karena Gen Y lebih agile juga mungkin? Lebih agile juga, lebih gesit begitu, satset kalau bahasa anak sekarang? Kalau sifatnya digital, yes. Tapi kalau sifatnya langsung, enggak.
Gen Y jauh lebih taktis. Justru mereka kalau misalnya Gen Y ini atau Gen Y ini kalau misalnya berada di dunia kerja atau melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan passionnya dia, tidak sesuai dengan maunya dia, mungkin dia akan berpikir bahwa oh no way, ini toxic, bakal terus ditinggalin. Itu Gen Y akan seperti itu. Oke. Gen Y ini ada anekdot di luar mengatakan generasi paling malas. Oke. Ada anekdot yang berkata seperti bahwa itu. Gen Y ini generasi paling malas. Karena dia tumbuh, dia besar dari kemapanan ekonomi. Itu penting sekali. Karena di tahun 80-an itu booming minyak. Ya, tidak ada resesi sama sekali. Yang resesi itu adalah awal Gen Z. Ya, saya harus bilang, kalau di Indonesia dolar masih 2.000. Yes. Kita makan oke-oke saja, mobil udah mulai menyebar, teknologi handphone sudah mulai tumbuh waktu itu meskipun sangat mahal kebeli. Masih. Mall sudah mulai ada, nggak cuma di Jakarta dan sebagainya. Jadi mereka akan lebih membeli gaya dibanding mereka membeli kebutuhan. Oke. Itu Gen Y. Oke. Itu Gen Y. Jadi terlihat seolah-olah dia nggak mau nih ngerjain ini gitu, kelihatan. Tapi sebenarnya sebagai generasi Y juga ya, dan Mbak Yesi juga generasi Y, kayaknya nggak begitu juga gitu, karena memang generasi Y ini dididik oleh generasi X. Oke, tapi terlepas dari itu juga sebenarnya kan walaupun memang ada plus minusnya ya Pak Tamrin ya, Iya, X ini seperti apa, Y pun juga punya khasnya tersendiri, Z pun terlebih punya khasnya masing-masing begitu. Tapi kan kalau dalam dunia kerja atau dalam suatu tim begitu, ini kan harus selaras ya. Belum berarti yang lebih tua itu pemikirannya sorry to say udah nggak bisa diajak berkompromi, bukan berarti seperti itu kan. Yang muda bukan berarti ini yang harus diutamakan. Justru kalau dalam suatu tim ini harus mereka selaras, harus tetap solid begitu, karena memang keharmonisan dari berbagai generasi ini akan memudahkan perusahaan itu untuk mencapai suatu visi yang lebih mudah, begitu kan Pak ya? Harus selaras dan solid sebenarnya. Keselarasan itu saya marketing dikit ya. Saya marketing dikit ya. Tapi nggak berbayar nih. Saya punya hashtag menjadi manusia yang belajar. Gen Z itu belajar sesuai dengan kebutuhan mereka. Gen Z kalau mau maju, saran saya adalah dia udah sangat familiar sama Google. Maka ceklah kalau memang bos kita itu ada di Gen X, ya dia harus tahu karakteristik X itu seperti apa. X itu bau-baunya masih ke baby boomers yang punya komitmen daya juangnya tinggi banget. Dia nggak mau dikecewain. Lebih gigih begitu ya? Iya, lebih ke sana. Karena didikan generasi baby boomers. Terus orangnya juga rasa ingin tahunya tinggi, Gen X. Nah, Gen Z merasa bahwa norma-norma Gen X itu sudah jadul. Padahal itu norma yang sudah dibangun secara ketimuran. Saya pikir kayak cium tangan misalnya. Gen Z bilang itu nggak penting gitu. Norma itu nggak penting. Tapi saya pikir untuk membuka komunikasi, saya harus bilang bahwa tantangan yang harus bikin kita solid ke depan adalah saat ini dunia kerja X, Y, Z bergabung. Yang paling penting ada orang yang bilang teknologi. Tapi saya bilang yang terpenting adalah komunikasi. Bagaimana kita bicara dengan Gen X. Tentu Gen X mau didengar, bukan Gen X yang mendengar, kecuali ketika bekerja, Gen X akan melihat apa kerjanya Gen Z dan Gen Y. Tapi yang penting adalah komunikasi. Komunikasi bagaimana bertutur kata, bagaimana bersikap, baik di zona maya maupun secara langsung, itu penting sekali. Dan itu selalu diabaikan oleh Gen Z. Oke. Artinya memang bahasa komunikasi ini yang justru bisa menyelaraskan dan juga mempermudah adaptasi pekerjaan begitu ya, lintas generasi tersebut. Nah, kalau kita melihat saat ini semakin pesatnya internet, pesatnya teknologi, ini mengakselerasi Indonesia sampai menuju ke era industri 4.0 begitu ya Pak ya. Tapi kalau mungkin bisa diceritakan dari historicalnya begitu, dari 1.0 sampai sekarang 4.0, malah nantinya akan ada 5.0 lagi, mungkin ini bisa diceritakan juga Pak. Ya, oke.
Terima kasih Mbak Yesi. Jadi saya bilang bahwa generasi kalau masuk di antara per 10 sampai 20 tahun, tapi kalau ke revolusi industri dia masuk ke mungkin 100 tahun. Tapi semakin ke sini semakin singkat karena perubahan teknologi. Jadi 1.0 itu ada di 1700-an akhir dengan ditemukannya mesin uap. Jadi berubahnya tenaga manusia ke mesin di awal secara terbatas karena belum begitu masif. Kemudian kalau di 2.0 dia sudah mulai menggunakan listrik. Jadi produksi sudah sangat masif dan massal ya. Dan itu jadi pemicu Perang Dunia Kedua justru. Nah, kemudian dari sana kita belajar banyak bahwa teknologi harus berkembang dan sebagainya. Di 3.0 sudah mulai masuk penggunaan teknologi baru, sudah mulai menggunakan komputer meskipun dari besar menuju kecil, kemudian pemanfaatannya dari untuk spy Nazi menjadi sebuah mesin perkantoran untuk memproduksi juga dan sebagainya. Namun memang ada batasan bahwa teknologi komputer, teknologi IT ini tidak bisa menggantikan manusia di 3.0 saat itu. Kemudian disempurnakan kembali di 4.0. Maka di era kita saat ini seolah-olah seperti yang saya sampaikan bahwa semacam gadget itu adalah pendamping kita. Gadget itu membersamai kita setiap hari, bahkan setiap menit. Kita zaman sekarang ketinggalan dompet gak masalah. Kalau zaman dulu masalah banget itu ya. Tapi kalau ketinggalan handphone kita bisa balik lagi sejauh apapun itu. Kan di handphone itu ada komunikasi, ada e-money, kemudian ada absensi. Lebih kompleks di situ lebih kompleks di situ. Dan di 4.0 sudah mulai menuju ke sana. Meskipun disepakati oleh para ilmuwan dan para pelaku teknologi bahwa mesin tidak bisa menggantikan manusia. Ditahan sampai di situ, mesin tidak akan pernah bisa menggantikan manusia, tapi ada beberapa pekerjaan yang justru yang dulunya dikerjakan oleh manusia sekarang pun cukup dengan mesin, dan itu dari sisi efisiensi tenaga kerja bisa dialokasikan ke situ juga ya. Nanti usai jeda kita akan bahas tantangan dan juga peluangnya dari sisi itu ya Pak Thamrin ya. Usai jeda pemirsa tetap di Bisa Mapan, bincang sore tentang masa depan. Terima kasih kamu masih menyaksikan Bisa Mapan, bincang sore tentang masa depan. Kita masih bersama dengan Pak Thamrin. Pak Thamrin, kalau tadi di segmen sebelumnya justru sekarang tuh malah banyak yang dulunya dikerjakan oleh manusia, justru sekarang banyak dikerjakan oleh mesin begitu. Kayak dulu kalau misalnya kita mau parkir di, let's say di mall begitu ya, ketika mau bayar parkir itu kan kalau dulu ada di posnya itu ada mbak-mbak atau mas-mas penjaganya begitu ya. Tapi sekarang cukup tap pakai kartu atau kita pakai bayar menggunakan digital payment begitu, sudah banyak aplikasi-aplikasi yang menyediakan fasilitas itu begitu. Nah, kalau Pak Thamrin melihat tantangannya dari hal-hal yang begitu cepat revolusi ini terjadi, melihatnya seperti apa, Pak? Yang jelas saya sampaikan sebelumnya bahwa teknologi tidak bisa menggantikan manusia dalam prinsip otaknya. Jadi sebenarnya pemegang kuasa adalah manusianya itu. Justru yang bikin teknologi itu karena manusia? Betul. Teknologi dia merekam dengan metadata, dengan algoritma. Sedangkan manusia itu berpikir secara logika, kemudian ada perasaan di sana. Jadi yang teknologi kalau error, dia biasanya by system. Kalau manusia error, by hati. Ya, logikanya masuk, tapi hatinya nggak masuk, dia nggak ngelakuin, gitu ya. Dan itu dibutuhkan. Itu dibutuhkan dalam kehidupan bersosial dan berekonomi juga. Kemudian ada tantangan perubahan, sebagian pekerjaan digunakan di mesin karena memang masalah waktu, masalah mass production. Jadi
produksi massal itu digunakan karena kebutuhan manusianya sendiri. Pengen cepat, kalau berbayar nanti ada kembalian. Betul. Parkir 3.000 bayar 50. Nah, sekarang udah pakai e-money, tapping, selesai urusan. Itu untuk mempermudah. Tantangannya bagi manusia apa sih di ke depan? Mau tidak mau kita harus melek teknologi. Harus beradaptasi. Harus beradaptasi. Kemudian kita harus tahu sebenarnya zona-zona kreativitas yang mana yang bisa kita masuki. Jadi berpikir kasar sekarang, bekerja kasar sekarang sudah tidak zamannya lagi. Yes. Bekerja cerdas dan berkomunikasi serta kerjasama bukan kayak zaman dulu gitu. Yuk bareng-bareng ngerjain itu, bukan gitu. Kenapa? Karena kalau kita kerja sendiri, errornya pasti akan tinggi. Maka kita harus ketemu, diskusi. Oh, saya ahli di bidang HR nih misalnya. Saya mau nentuin budgetnya berapa, ya harus ada orang finance. Kemudian ini udah bagus nih. Kalau sumpahnya udah bagus begini, siapa yang mau beli? Siapa viewersnya? Orang marketing main ke sana. Betul. Kemudian memang terbantu dengan teknologi karena ada metadata di sana, karena ada algoritma. Kapan anak-anak ini nonton? Oh, sore. Ya udah terbitin di sore. Kapan mereka waktu senggang? Malam. Oke, nanti akan naik malam dan sebagainya. Termasuk penentuan tema kita saat ini misalnya, itu kan pakai algoritma. Sekarang ini yang mana yang hype? Oh, tentang era milenial dan sebagainya. Nah, dia masuk ke sana. Jadi teknologi itu sebenarnya membantu kita untuk berpikir kreatif, inovatif, bukan menjadi sebuah masalah. Betul. Kalau kita cerdas. Betul. Artinya di balik semua tantangan yang ada itu tetap ada peluang yang tetap bisa kita ambil begitu ya Pak ya. Artinya memang besar. Harus menjadi generasi yang adaptif, pandai mengambil kesempatan, cekatan begitu, dan apalagi skill-skill yang dibutuhkan saat ini untuk menjawab semua tantangan yang ada itu Pak. Yang jelas adalah kita harus tahu kebutuhan kita sendiri. Jadi saya punya istilah, terkadang kita selalu menginginkan sesuatu yang kita inginkan, bukan yang kita butuhkan. Sedangkan Tuhan memberikan apa yang kita butuhkan. Kebutuhan kita itu tertutupi oleh keinginan kita. Nah, yang penting adalah kita bisa membaca kebutuhan. Kalau kita butuh, kemungkinan orang lain juga akan butuh. Nah, itu peluang. Kemudian diciptakan, butuh yang seperti apa? Butuh yang mudah, butuh yang baik, butuh yang murah. Nah, maka diciptakan Palembang banget yang seperti itu ya Pak ya. Seluruh dunia mengatakan itu. Saya pengen mudah, saya pengen murah, saya pengen berkualitas. Cepat. Seluruh dunia, bukan cuma orang Palembang, seluruh dunia menginginkan itu. Bagaimana caranya? Muncullah e-money. Mudah, murah, ada cashback, kualitas. Kita mau makan apa, lu mau makan apa, lu bisa tapping itu, kemudian dapat cashback, termasuk beli produk semen batu raja di Tokopedia, bisa mudah, itu ada cashbacknya. Ada cashback, ada di situ. Kemudian kita tinggal pilih. Nanti mungkin someday semen batu raja akan milih, ini tukang yang mana nih yang mau. Gitu, bisa jadi begitu kan? Karena kita kebutuhan sudah susah nyari tukang nih. Sudah kemarin harus nyari semen di toko bangunan secara cash misalnya. Sekarang di Tokopedia bisa menggunakan e-money apapun misalnya. Dan bisa juga pakai pay later dan sebagainya. Kemudian nanti bisa jadi manusianya sendiri kita order di sana. Bisa jadi ya, kita nggak tahu apakah itu yang human disebut sebagai ya? revolusi 5.0. Bagaimana menteknologikan manusianya. Saat ini kan menteknologikan mesinnya, melancarkan kebutuhan. Nanti ke depan mungkin bisa berubah. Ini kan artinya semakin tergantung kita melihatnya ya Pak ya. Kalau kita melihat ini sebagai kayaknya makin ribet deh sekarang ya, tantangan di dunia kerja itu yang menuntut kita yang harus melek teknologi, yang harus kreatif terus, karena memang ya agar kita tetap bisa compete dan sustain dengan kondisi lingkungan kerja yang ada. Karena apalagi Indonesia banyak, kita harus compete juga dengan negara-negara tetangga yang justru orang-orang dari luar yang bekerja di sini, atau kita pun juga bisa kerja di luar yang memiliki skill dan kemampuan yang bisa selaras begitu ya dengan perusahaan yang ada begitu. Skill apa aja yang mungkin yang harus dimiliki oleh generasi milenial khususnya dan juga generasi Z begitu, yang memang saat ini adalah generasi mayoritas yang nantinya akan menjadi leader justru di beberapa tahun ke depan begitu Pak?
Ya, bicara tentang skill yang terpenting adalah komunikasi. Saya selalu bilang itu. Saya nggak bilang, oh Anda harus bisa digital dan sebagainya. Saya nggak bilang itu dulu. Komunikasi, karena komunikasi itu pembuka rezeki. Itu pertama. Kemudian kita lagi-lagi kita hidup di generasi Gen X, Gen Y, Gen Y, milenial dan Gen Z. Kemudian ada Alpha yang sekarang kita bina. Alpha ini unik, lebih unik lagi nanti. Yang kita tuakan ada baby boomers di sana. Betul. Jadi skill yang kita butuhkan adalah komunikasi pertama kali. Kemudian yang kedua adalah adaptasi. Bagaimana menyelaraskan culture dengan teknologi. Kalau teknologi saja, maka tidak punya etika di sana. Tapi kalau culture saja, maka kita jadul. Jadi harus punya adaptif jembatan antara culture dengan teknologi itu. Kemudian yang paling penting sekali, jangan malas. Karena kita bangun, kita bisa kerja. Kita bangun, kita bisa tidur lagi. Tanpa pakai apapun ya, maksud saya. Kita bangun, kemudian masih di selimutan, ada bantal, buka Zoom, matiin kamera, matiin mic, kemudian kita masih bisa meeting. Itu pertama, gosok gigi, makan dan sebagainya, kita masih bisa kuliah. Betul. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita bisa memahami konten tersebut. Bagaimana kita bisa mengejar ketertinggalan kita. Bisa tidur lagi? Bisa. Bisa tidur lagi. Tapi bisa kerja? Bisa. Kerja sekarang sudah 24 jam. Betul. Main saham, misalnya secara digital. Kerja sekarang udah 24 jam, main Bitcoin dan sebagainya. Nah, yang paling penting adalah tadi komunikasi, kemudian adaptif, kemudian baru kita bisa berpikir jernih untuk kreativitas dan inovasi. Kalau skill apapun ilmu Anda, semua tetap berguna. Saya tidak akan membeda-bedakan meskipun saya seorang ekonomi, kemudian saya dosen ekonomi, saya tidak akan mengesampingkan dunia lain. Bukan berarti IT adalah tertinggi, karena enggak juga. Mereka menciptakan sistem, yang mengerjakan adalah orang-orang yang lain gitu. Kita butuh itu. Dokter juga sekarang ada Halodoc yang diciptakan oleh orang IT, dan ternyata memang Halodoc nggak bisa diciptakan, nggak bisa dokternya mesin aja. Walaupun kita tahu nih kalau kita batuk minumnya apa gitu kan, tapi tetap kita konsultasi nih. Khawatirnya 3 minggu nggak sembuh-sembuh batuknya. Berarti semua ilmu, semua pekerjaan itu sangat berguna. Yang terpenting adalah komunikasi, adaptif, kemudian setelah komunikasi, adaptif, dan setelah itu bagaimana menyelaraskan tadi ke semuanya. Baik. Artinya memang kan dengan adanya teknologi ini kan keywordnya ini adalah enabling the business, begitu ya Pak ya. Dan juga memang dengan adanya teknologi yang ada, kita harus menjadi pribadi yang komunikatif, begitu, adaptif, dan juga yang paling penting ini tetap harus punya value agar kita tetap bisa sustain, begitu ya, dengan kompetisi yang ada saat ini. Nah ini at last but not the least, Pak Tamrin, saya yakin Bapak pasti punya message khusus begitu untuk Sobat Wisoma Mapan yang menyaksikan acara kita pada hari ini agar kita tetap menjadi generasi-generasi yang memiliki value dan tetap bisa compete dengan era saat ini. Saya juga datang ke sini karena memang satu keinginan saya untuk kembali ke SMBR dalam bentuk memberikan value yang Mbak sampaikan tadi. Hanya pesan saya, ada harapan yang kita bangun di masa yang akan datang. Mungkin produksinya tetap semen, ya. Mungkin tempat kerja Anda tetap akan memproduksi barang yang sama. Tapi bagaimana caranya kita bisa mendekatkan kebutuhan orang lain dengan apa yang kita ciptakan. Yang terpenting itu. Pesan saya adalah teruslah belajar, karena sampai kapan kita berhenti belajar? Sampai mati. Sampai mati, bahkan baby boomers pun belajar. At least belajar agama ya. Karena dia mempersiapkan diri untuk kehidupan di masa yang akan datang. Belajar, kemudian memberikan yang terbaik untuk orang lain sekecil apapun, sedikit membuat kesalahan, jika itu terjadi maka mintalah maaf, penting sekali, dan itu susah sekali, sulit sekali bagi generasi Z untuk berkata maaf. Tolong, terima kasih. Mereka biasa menggunakan kata please.
yang itu sudah dianggap sebagai tolong, Oke. padahal di culture kita tolong itu sangat penting dan mohon maaf itu sangat penting dan terima kasih itu sangat penting. Tapi terlepas dari itu, saya berharap bahwa apapun teknologi yang berkembang, bagaimanapun perubahan zaman, kita adalah manusia yang berbudi. Kita adalah manusia yang cerdas dan kita adalah manusia yang terus belajar. Oke. Itu pesan saya yang Oke. terpenting. Jadilah manusia yang terus belajar. Yap. Oke, sampai mati pun juga kita tidak akan pernah berhenti belajar begitu ya Pak ya. Karena itu yang salah satu bekal yang akan kita bawa juga nanti. Oke, nah ini kita sudah di penghujung acara Pak Tamrin. Langsung saja ini seperti yang kita janjikan di awal tadi, kita akan memberikan pertanyaan bagi Sobat Bisomapan. Jadi Pak Tamrin bisa langsung memberikan pertanyaan kepada Sobat Bisomapan ya, kameranya yang sebelah sana. Oh, siap. Oke, ini silakan pertanyaannya Pak Tamrin. Oke, saya ini untuk giveaway ya. Yes. Pertanyaannya adalah apa yang harus disiapkan oleh generasi Z menyikapi pekerjaan saat ini? Oke, itu pertanyaannya simpel sekali ya. Justru di segmen-segmen terakhir tadi sempat dipertegas ya apa saja yang harus dipersiapkan generasi Z begitu ya, untuk Karena Y udah jadi senior manager nih. Ya. Oke. Z kan baru masuk. Betul, betul. Masih newbie begitu ya. Masih newbie. Kalau nggak Oke. naik jabatan. Oke, nah ini silakan ya Sobat Bisomapan, pertanyaannya langsung dijawab di kolom komentar dan selanjutnya di capture dan langsung dikirimkan melalui direct message ke Instagram marketing_Sobat Batu Raja. Sekali lagi terima kasih Pak Tamrin, sukses Sama-sama, selalu. Terima kasih atas ilmunya yang luar biasa dan juga semoga menginspirasi Sobat Bisomapan yang menyaksikan acara kita pada hari ini. Dan terima kasih juga kami ucapkan kepada Semen Batu Raja yang telah menjadi sponsor acara hari ini ya, Semen Batu Raja untuk bangunan yang kokoh dan tahan lama. So once again, terima kasih Sobat Bisomapan yang telah menyaksikan acara untuk episode kali ini dan semoga menginspirasi dan juga memberikan insight bagi Sobat Bisomapan yang menyaksikan acara kita pada hari ini. Saya Yesi Ismiralda pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sampai jumpa. Terima kasih Bapak. Sama-sama.